Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nur Syamsiah dengan NIM 18416262201056 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Depi Astriani, SEMAK, kepada dosen penguji saya, Ibu Awalia Rajperliani, SEMAK BKP, dan kepada pembimbing lapangan saya, Bapak Ipa Nurdianto, SAN. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik dengan judul Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum instansi, bab 3 tinjauan pustaka, bab 4 pelaksanaan kerja praktik, bab 5 kesimpulan dan saran. Dimulai dari bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, yaitu sumber pendapatan asli daerah PAD di Kecamatan Pamanukan berasal dari restribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Adapun kendala yang dialami dalam pemungutan restribusi IMB yaitu adalah kurangnya kesadaran masyarakat golongan menengah ke bawah untuk mengurus IMB dengan keluhan tidak ada biaya. Dengan alasan latar belakang yang dimaksud, praktikan berkeinginan melaksanakan kerja praktik di kantor Kecamatan Pamanukan yang merupakan instansi yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Lalu ada tujuan, yaitu mengetahui sumber dan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Waktu dan tempat. Waktu praktik dari 3 Februari 2021 sampai 31 Juli 2021. Nama instansi adalah Kecamatan Pamanukan. Alamat instansi yaitu Jalan Eyang Tirta Praja nomor 77, Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan kode pos 41254. Bab 2. Gambaran umum instansi. Ada sejarah Kecamatan Pamanukan. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Subang, Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Subang. Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah kecamatan pasal 2. Yang pertama, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Yang kedua, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Yang ketiga, kecamatan dipimpin oleh camat dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lalu ada profil instansi, nama instansi, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, alamat Jalan Eyang Tirta Praja nomor 77 Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan kode pos 41254, nomor telepon 0260551062, nomor fax 0260551062, asal negara Indonesia. Dengan visi terwujudnya kecamatan yang produktif dan berkualitas berbasis gotong royong pada tahun 2024. Dengan misi yang pertama, terwujudnya suasana yang aman, nyaman, tertib, dan stabil. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, dan berbudaya. Yang ketiga, mengembangkan nilai religius menuju masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang berproduktif, maju, dan berdaya saing. Dengan struktur organisasi, dalam menjalankan tugasnya, kantor Kecamatan Pamanukan memiliki struktur sebagai berikut. Dengan dipimpin oleh camat, dibantu oleh sekretariat dan subbagian, lalu dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, kepala seksi, dan kelurahan. Bab 3. Tinjauan pustaka. Akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan
adalah unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial negara yang nantinya bisa dijadikan arah penentuan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Maka dapat disimpulkan semakin jelas peran akuntansi pemerintah sebagai pemegang kunci keteraturan data-data finansial negara, baik terkait dengan pendapatan maupun pengeluaran anggaran yang dimilikinya. Lalu ada standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP, yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP dapat dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP atau buletin teknis SAP. Lalu ada pendapatan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 23 paragraf 06 2010 menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Lalu ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. PAD tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Sumber pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari 1. Pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten atau kota menurut Katjatmiko 2002 antara lain pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian, bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Yang kedua, restribusi pajak daerah. Restribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perjanjian tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar restribusi. Daerah, kabupaten atau kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis restribusi selain yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, yaitu dikelola berasal dari izin mendirikan bangunan atau IMB. Izin mendirikan bangunan IMB adalah perizinan dari pemerintah kota kepada pemohon untuk mendirikan bangunan baru, merehabilitasi atau renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan. IMB merupakan jenis izin yang bersifat wajib bagi seluruh elemen masyarakat dan badan yang ingin mendirikan bangunan dengan berbagai peruntukannya, mencakup kegiatan sosial budaya, ekonomi atau komersial atau keagamaan, maupun berbagai bentuknya, mencakup gedung atau bukan gedung seperti menara, papan reklame, dan lain-lain. Bagi pelaku usaha, IMB umumnya dibutuhkan sebagai persyaratan untuk mengurus berbagai izin operasional seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau izin usaha industri IUI. Dasar hukum izin mendirikan bangunan atau IMB, peraturan dan perundang-undangan yang memuat IMB adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.
Kedudukan koordinasi. Kerja praktik dilakukan di kantor Kecamatan Pamanukan yang beralamatkan di Jalan Eyang Tirta Praja nomor 77 Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan kode pos 41254. Bagian kepegawaian memberi kesempatan kerja praktik di bagian pelayanan masyarakat dan bagian keuangan dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul yang diampu oleh praktikan. Uraian pelaksanaan kerja praktik. Bulan pertama, mempelajari mengenai profil Kecamatan Pamanukan, sejarah, visi dan misi, dan laporan keuangan pada hari pertama pembagian tugas oleh Kepala Sub Bagian Umum, dan selanjutnya mempelajari profil Kecamatan Pamanukan. Bulan kedua, membantu pelayanan kepada masyarakat seperti membuat surat keterangan tidak mampu, surat keterangan banjir, menginput dana bansos, surat keterangan pindah, mencatat surat masuk dan surat keluar, dan mengikuti kegiatan musrenbang. Bulan ketiga, membantu pelayanan masyarakat, menginput data COVID-19, mengikuti kegiatan musrenbang, mengikuti data vaksin pegawai kecamatan, dan membantu menginput data musrenbang desa-desa ke dalam sistem. Bulan keempat, membuat surat disposisi dan penomoran surat keluar, membuat surat penyampaian laporan penyelenggara pemerintahan desa, dan membuat surat berita acara serah terima bantuan beras CPPD. Bulan kelima, mengikuti acara ulang tahun Kabupaten Subang, men-scan keterangan pindah WNI, menginput data laporan keuangan Kecamatan Pamanukan, dan membantu pengetikan pembuatan laporan kinerja Kecamatan Pamanukan. Bulan ke-6, membantu pelayanan masyarakat dan mempelajari laporan keuangan Kecamatan Pamanukan. Proses izin mendirikan bangunan atau IMB. Dalam lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 43 tahun 2017, kolom pekerjaan umum dan penataan ruang dijelaskan bahwa dalam perizinan kewenangan tersebut dilimpahkan kepada camat tentang pemberian atau penerbitan izin mendirikan bangunan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bukan bangunan pemerintah, bukan bangunan perumahan atau klaster, bukan bangunan komersial, letak bangunan di luar jalan provinsi dan negara, letak bangunan bukan di rencana kawasan strategis, bangunan sederhana tidak bertingkat, luas bangunan tidak lebih dari 100 meter persegi. Sedangkan syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan IMB kecamatan adalah sebagai berikut. Mengisi formulir yang telah disediakan, fotokopi KTP pemohon, surat pernyataan ketertiban lingkungan bermaterial, surat persetujuan tetangga kiri kanan, surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, fotokopi status kepemilikan tanah atau fotokopi sertifikat tanah, gambar konstruksi bangunan dan situasi yang terdiri dari tampak depan, tampak samping, rencana atap, rencana pondasi, potongan melintang, potongan membujur, denah tata ruang, situasi dan rencana sanitasi yang ditandatangani pemilik, perencana dan disahkan oleh desa. Lalu surat kerelaan penggunaan tanah dan dana lokasi. Permasalahan dan solusi. Permasalahan, adapun permasalahan pendapatan asli daerah PAD sebagai berikut. Yang pertama, aspek pelaksanaan pemungutan tarif belum dikelola dengan baik. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dari Kecamatan Pamanukan dalam hal pemberian informasi mengenai mekanisme IMB. Lalu ada solusi. Adapun solusi dari sudut pandang praktikan sebagai berikut. Yang pertama, standar operasional prosedur SOP dari pihak kecamatan harus jelas untuk mewujudkan good governance dan memperbaharui mekanisme sistem pembayaran yang ada agar selalu efisien. Yang kedua, lebih menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat pemahaman tentang pentingnya mengurus izin mendirikan bangunan IMB. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang pertama, pendapatan asli daerah PAD merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, restribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyebutkan bahwa restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, pendapatan asli daerah PAD pamanukan yang dikelola berasal dari izin mendirikan bangunan IMB. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan dari pemerintah kota kepada pemohon untuk mendirikan bangunan baru, merehabilitasi atau renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan. Yang keempat, aspek pelaksanaan pemungutan tarif belum dikelola dengan baik dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme IMB karena kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan. Lalu ada saran, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kendala dan masalah mengenai pendapatan asli daerah atau PAD di Kecamatan Pamanukan, seperti ketidaktahuan masyarakat dan pemerintah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. Maka dari itu, praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna. Yang pertama, standar operasional prosedur (SOP) dari pihak kecamatan harus jelas untuk mewujudkan good governance dan memperbaharui mekanisme sistem pembayaran yang ada agar selalu efisien. Lalu yang kedua, lebih menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat pemahaman tentang pentingnya mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.